Alhamdulillahil qahir fawqa ibadih. Wassalatu wassalamu ala rasulih amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Azam Nasrullah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membacakan kitab tafsir Jalalain dari surah Maryam ayat ke-88 sampai Toha ayat ke-12, yang mana ini merupakan mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad Yahya Al-Mahdali hafizahullah. Dengan membaca kitab ini juga untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Maka marilah kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qalu ayyul yahudu wan nasara wa man za'ama annal malaikata banatullah. Ittakhadhar rahmanu walada. Qala ta'ala lahum laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka berkata, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang menganggap bahwasanya malaikat merupakan anak perempuan Allah, dengan mengatakan ittakhadhar rahmanu walada. Sungguh Tuhan yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Maka Allah Ta'ala menjawab mereka, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguhnya kalian telah melakukan perbuatan yang sangat munkar. Laqad ji'tum syai'an idda. Idda di situ adalah munkaran aziman atau kemungkaran yang sangat besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Takadu itu bisa dibaca takadu dan yakadu. As-samawatu yatafattarna. Yatafattarna juga bisa dibaca yatafattarna dan yanfatirna bin nun bil insyiqaq. Minhu tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ay tantabik alaihim. Baik, maksudnya adalah hampir saja langit itu pecah dan hampir saja bumi itu menjadi retak dan hampir saja gunung-gunung itu menjadi runtuh. Min ajli, hanya karena an da'au lirrahmani walada. Hanya karena mereka itu mengatakan bahwasanya Tuhan yang Maha Pengasih itu memiliki anak. An da'au lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ay ma yaliqu bihi dzalik. Dan tidaklah pantas bagi Tuhan yang Maha Pengasih, dan tidaklah pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Hal itu tidaklah patut baginya dan bagi keagungannya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In atau tidaklah kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah sekali-kali sesiapa yang ada di langit maupun di bumi kecuali mereka akan menemui, menjumpai dan mendatangi Tuhan yang Maha Pengasih dalam keadaan sebagai seorang hamba, dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah, dalam keadaan tunduk, dzalilan khadi'an yaumal qiyamati minhum Uzair wa Isa. Pada hari kiamat, dan mereka itu diantaranya adalah Nabi Uzair dan Nabi Isa alaihi salam, yang mana mereka berdua dituduh oleh Yahudi dan Nasrani sebagai anak Tuhan. Nauzubillah.
Laqad ahsahum wa addahum adda. Fala yakhfa alaihi mablagha jami'ihim wala wahidin minhum. Sesungguhnya ia, yaitu Allah, telah menghitung mereka dengan perhitungan yang sebenar-benarnya. Sehingga dari total jumlah keseluruhan makhluk hidup, ataupun satu saja atau barang satu saja itu tidak akan luput darinya, dari pengawasannya. Seperti itu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda bila malin wala nasirin yamna'uhu. Dan seluruh dari mereka akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri, tidak berharta, dan tidak ada penolong yang dapat menolong mereka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa cinta dan kasih sayang antara mereka, sehingga dengannya mereka dapat saling mengasihi dan saling menyayangi, dan Allah pun mencintai mereka. Fima bainahum yatawadduna wa yatahabbuna wa yuhibbuhumullahu ta'ala. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal ludda. Sesungguhnya kami permudah ia, yaitu Al-Quran, dengan bahasamu, yaitu bahasa Arab, yang dengannya kamu dapat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, yang memperoleh kemenangan dengan keimanan. Al-faizin bil iman. Lalu watunzira, yaitu tukhawwifa bihi qaumal ludda. Kemudian dengannya, dengan Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu, kamu dapat memberi peringatan qaumal ludda, kaum yang ludda. Ludda itu adalah jamak dari aluddin. Jam'u aluddin ay jadala bil batil wa hum kufaru Makkah. Qaumal ludda itu adalah kaum yang sering membantah dengan kebatilan, dan mereka adalah kaum kafir Makkah. Kemudian wakam ay katsiran ahlakna qablahum min qarnin ay ummatin minal umamil madiyati bitakdzibihimur rusul hal tuhissu tajidu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza sautan khufyan la fakman ahlakna ulaika nuhlikuha ula. Maksudnya adalah betapa banyak perkampungan sebelum mereka yang telah kami binasakan. Maksudnya perkampungan itu adalah umat-umat terdahulu yang dibinasakan karena mereka itu mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian, apakah kamu dapat menemukan mereka atau seseorang saja dari mereka, atau apakah kamu dapat mendengar suara mereka yang samar-samar gitu? Tentu jawabannya adalah tidak. Mereka telah binasa dengan sebinasa-binasanya karena apa? Karena kekufuran mereka, karena pendustaan mereka kepada para rasul. Sehingga mereka tidak dapat sama sekali didengar kabar mereka, baik itu pun berupa suara yang samar-samar, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan mereka. Kemudian kita memasuki Quran surah Toha. Toha, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Sesungguhnya ya Allah lah yang Maha mengetahui apa arti di balik itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana ya Muhammad litashqa. Sesungguhnya kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an itu, hai Muhammad, agar kamu menjadi sempit atau menjadi sulit. Litat aba
bima fa'alta ba'da nuzulihi min tuli qiyamika bi salatil laili ay khaffafa an nafsik. Yaitu yang dimaksudnya adalah Allah tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk membuat Nabi Muhammad dan kita kaum mukminin itu untuk menjadi lelah. Dengan setelah, tapi di sini kemudian ditujukan lebih dikhususkan pada saat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bukan untuk membuat kamu Muhammad menjadi lelah dengan apa yang kamu lakukan setelah turunnya, baik berupa lamanya sholat malam kamu, atau kamu menjadikan diri kamu itu untuk kamu terus menjadikan dirimu itu untuk selalu menahan diri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa lakin anzalnahu tadhkiratan bihi liman yakhsha yakhafullah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilan min man khalaqal arda was samawatil ula. Tanzil itu adalah badal dari fi'il sebelumnya, yaitu nazzala yunazil tanzilan yang menasabkannya. Mimman khalaqal arda was samawatil ula. Kitab yang diturunkan dari yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ula di sini adalah jamak dari ulia, seperti kubro dari kibr, dari kabir. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Al-arsy di situ adalah wa huwa fil lughah sarirul malik. Artinya secara bahasa adalah singgasana raja. Kemudian yang dimaksud istawa di sini adalah istiwaan yaliku bihi ta'ala, adalah bersemayam yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma minal makhluqati wa ma tahta thara huwa turab an-nadyu wal muradu al-urdun as-sab'u li'annaha tahtaha. Baginya apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, baik berupa makhluk-makhluk dan apa-apa yang ada di bawah tanah. Thara itu adalah tempat terdalam di bawah bumi yang berada di paling bawah dari lapisan ketujuh bumi, yang lebih di bawah dari lapisan itu lagi. Disebut thara karena berada di bawah lapisan ketujuh bumi itu. Wa in tajhar bil qawli fi dzikrin aw du'ain fallahu ghaniyun 'anil jahri bihi fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Minhu ay ma haddatha bihi an-nafsu ay ma haddathat bihi an-nafsu wa ma khatara wa lam tuhaddits bihi fala tajhad nafsaka bil jahri. Jadi maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan hamba-hambanya untuk mengeraskan suara dikala berdoa ataupun dikala berzikir mengingatnya. Karena sesungguhnya Ia Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati yang tersembunyi. Maka tidak perlu bagi hamba-hamba Allah untuk memayahkan diri mereka ataupun melelahkan diri mereka dengan mengangkat suara mereka di saat berdoa ataupun berzikir. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah lah yang tiada Tuhan selain Dia. Ia memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. At-tis'u wa tis'una al-warid biha al-hadith wal husna mu'annats al-hasan.
Asmaul Husna itu adalah yang 99 yang sudah banyak disebutkan juga di dalam hadis, dan husna itu adalah bentuk muannats dari ahsan. Wa hal ataka haditsu Musa? Apakah telah datang kepadamu kabar ataupun berita ataupun kisah Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Idh ra'a naran faqala li ahlihi, yaitu limra'atihi, yaitu tatkala ia melihat api, kemudian ia berkata kepada keluarganya, yaitu kepada istrinya, umkuthu huna wa dzalika fi masirihi min Madyan taliban Misra. Nabi Musa setelah melihat api berkata kepada keluarganya, umkuthu, menetaplah kamu semua di sini. Yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju dari Madyan menuju Mesir. Inni anastu absartu nara. Sesungguhnya aku melihat api, kata Musa. La'alli atikum minha biqabasin bisyi'latin fi ra'si fatilatin au udin. Mudah-mudahan aku dapat datang kepada kalian dengan membawa obor darinya. Qobas itu dapat berarti obor atau sumbu, atau obor yang dinyalakan di ranting ataupun dari sumbu. Au ajidu 'alan nari huda, ay hadiyan yadulluni 'ala tariq wa kana akhta'aha li dzulmatil laili wa qala la'alla li adamil jazmi biwafa'il wa'di. Atau aku dapat menemui petunjuk dari api itu, atau petunjuk yang dapat menunjukkan aku pada jalan, yang mana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam itu kehilangan arah dikarenakan gelapnya malam. Kemudian Nabi Musa mengatakan kata la'alli, yang berarti mudah-mudahan, karena ia khawatir tidak dapat menepati janjinya itu, tidak merasa yakin bisa menepati janjinya itu untuk membawakan secercah api itu yang Nabi Musa lihat. Falamma ataha nudiya ya Musa. Falamma ataha wa hiya syajaratu usaj. Nudiya ya Musa. Dan tatkala ia mendatanginya, yaitu sebuah pohon ausaj, ia dipanggil, hai Musa. Dipanggil oleh Allah, ya Musa, hai Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Inni, sesungguhnya aku, bikasril hamzah wa bita'wili nudiya wa bifathiha biqilin wa biqili wa bifathiha wa bitakdiril ba. Ana ta'kidun liya al-mutakallim. Rabbuka fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa al-mutahhar. Al-mutahhar ayil mubarak. Tuwa badal au atfu bayanin bitanwin wa tarakahu masrufun bi'tibaril makan wa ghairu masrufin litta'nits bi'tibaril biqa'ah ma'al alamiyah. Maksudnya dari ayat ini adalah, dari artinya Allah menjelaskan bahwasanya dia adalah Tuhannya Musa. Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, hai Musa, kata Allah kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa. Di sini ada beberapa penjelasan kaidah. Seperti ana yang itu merupakan takkid liya mutakallim, menekankan bahwasanya anak di situ ini anak. Nah, ya mutakallim di situ kan ini.
Nah, itu menekankan bahwasanya aku ini benar-benar Tuhanmu, seperti itu. Rabbuka fakhla'na 'alaika. Kemudian di sini ada juga keterangan tua. Tua itu adalah badal atau ataf dari ataf bayan. Bila dibaca dengan tanwin, maka ia dibaca tuan maksudnya. Maka ia memiliki arti, dianggap artinya sebagai tempat saja. Tetapi bila ia dibaca tanpa tanwin, tua, maka ia dianggap sebagai nama sebuah tempat atau daerah dan bersifat alamiah sehingga tidak disebutkan dengan tanwin. Jadi bisa dibaca tua atau tuan, tapi masing-masing memiliki artinya masing-masing yang memiliki kemiripan, yaitu sebuah tempat. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Telah sampailah kita di penghujung pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita pelajari sampai akhir penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Asa ma ta'allamna wa tahaddatsna yanfa'lana wa asa an nakuna minan najihin, salimin, sabirin wa mumtazin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nas'alullaha at-taufiq wan najah. Syukran lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.